Hai teman-teman, kali ini kita akan menceritakan sebuah drama dari Korea yang berjudul Squid Games, yang dimana di film ini menceritakan tentang perjuangan dalam suatu permainan yang sangat mematikan, dengan hadiah sebesar 4,5 miliar won. Disutradarai oleh Hwang Dang-hyuk dengan rating 90% di laman Asian Wiki. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita pantengin alur cerita dari film Squid Games ini ya cuy. Enjoy dan selamat mendengarkan. Scene diawalin oleh seorang pria duda bernama Gi-hun yang bekerja apa saja untuk menghidupi sehari-hari ya. Karena suatu masalah dan masih menjadi beban dari seorang ibunya yang sudah tua juga. Nah, karena hal itu pula, istrinya akhirnya meninggalkannya dan menikah dengan pria yang lain. Serta hak asuh anak sematawayangnya pun juga ikut dengan ibunya. Di saat itu pula, dengan segala kesialan yang menimpanya, Gi-hun berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Ia rela untuk mencuri penyimpanan ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Singkat cerita, sungguh beruntung dia berhasil memenangkan perjudian tersebut. Namun sayang, nasib sial kembali menimpanya. Dikarenakan dia dikejar-kejar para rentenir yang menagih hutang kepadanya, hingga membuat panik, sehingga Gi-hun pun mencoba untuk kabur. Namun sayang, dia tetap tertangkap dan akhirnya mencoba bernegosiasi dengan membayarnya dengan hasil perjudiannya hari ini. Nah, ketika si Gi-hun mencoba untuk merogoh saku untuk memberikan uang yang ia dapatkan dari hasil perjudian kepada para rentenir tersebut, uang yang dimilikinya tadi ternyata sudah hilang. Yang mana ketika dia sedang aksi kejar-kejaran dengan para rentenir, dia tertabrak oleh seorang gadis yang ternyata dia seorang pencopet. Akhirnya si Gi-hun pun tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, sehingga rentenir tersebut memaksa Gi-hun untuk menandatangani surat perjanjian yang mana jika dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya dalam waktu dekat, dia harus siap membayarnya dengan organ tubuh si Gi-hun untuk dijual. Singkat cerita, karena telah kehabisan uang, akhirnya ia pun menagih kembali uang yang diberikan dia kepada seorang kasir cantik yang tadi untuk memberikan hadiah ulang tahun anaknya dan mentraktir makan malam. Namun, sayangnya hadiah yang ternyata tertutup kado itu adalah sebuah pematik api berbentuk pistol. Karena malu, dan anaknya bilang bahwa nanti pasti bakal dimarahin sama ibunya, Gi-hun pun menarik hadiahnya kembali dan berjanji di ulang tahun depan untuk putrinya ini, ia akan memberikan hadiah yang lebih bagus. Singkat cerita, ketika mengantarkan putrinya kembali pulang ke rumah mantan istrinya, ia ditimpa sial yang dimana ia dimarahin oleh mantan istrinya karena terlalu malam membawa jalan-jalan seorang putrinya itu. Karena itu pula, dia juga ketinggalan kereta api. Nah, ketika sedang duduk menunggu kereta selanjutnya, ada seorang pria yang mengajaknya bermain dakji, yang dimana jika dia berhasil memenangkannya, ia akan mendapatkan 10.000 won. Namun, jika ia gagal, ia harus membayarnya dengan sebuah tamparan. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan dan cukup banyak tamparan yang didapatkan oleh seorang Gi-hun, akhirnya Gi-hun sudah cukup puas dengan uang yang didapatkannya. Tiba-tiba, pria tersebut menawarkan tiket masuk ke dalam sebuah wadah permainan.
bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengarnya, Gi-hun pun merasa tertarik. Gi-hun dan beberapa orang lainnya yang bernasib sama akhirnya dibawa menggunakan sebuah mobil. Namun tiba-tiba mereka dibius, yang dimana maksud dari bius ini adalah untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Terdapat 456 peserta ketika sudah sampai di tempat yang dikelola oleh seorang misterius tersebut, dan juga beberapa kru yang berseragam merah dan menggunakan topeng. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain, yang diantaranya Sang-woo, teman masa kecilnya, Il-nam, seorang kakek mengidap tumor otak, seorang pekerja asing bernama Ali, Deksu, seorang gangster, seorang wanita cantik bernama Miryong, dan seorang gadis pencopet yang bernama Saebyo. Melihat gadis ini, sudah jelas Gi-hun sangat marah. Tiba-tiba muncul panitia yang menjelaskan aturan permainan dengan beberapa aturan yang wajib mereka ikuti. Para peserta pun kemudian mengikuti instruksi panitia untuk memulai permainan pertama yang bernama lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa yang akan bertugas sebagai penjaga, di mana para peserta boleh maju selama instruksi masih di lampu hijau, dan jika instruksi berhenti dan berpindah ke lampu merah, maka semua peserta tidak boleh bergerak sedikit pun agar tidak terdeteksi. Hal ini mungkin terlihat mudah, akan tetapi maksud dari eliminasi adalah bukan hanya sekedar dikeluarkan dari permainan, tapi yang membuat nyeri. Mereka akan ditembak hingga tewas. Sehingga karena hal tersebut peserta yang awalnya nampak riang, kini mereka sangat takut dan mulai berlari kabur. Namun tindakan itu malah membuat mereka semua akan menjadi mati sia-sia, karena setiap adanya pergerakan mereka akan langsung ditembak. Sementara itu, beberapa pemain yang masih tersisa, kini mereka terpaksa harus terus melanjutkan permainan sampai selesai. Yang meskipun dalam keadaan ketakutan, mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika mereka kehabisan waktu, mereka akan tetap dieliminasi dan juga ditembak di sana. Banyak korban yang tereliminasi di sini. Terlihat ada seorang kakek penyakitan yang bermain dengan santai, nampak tenang, dan juga sangat senang dalam mengikuti permainan ini, melewati garis finish sebelum waktu habis. Sementara itu, kita lihat Gi-hun yang sebelumnya ia tertinggal, ia pun mencoba untuk memulai dan juga mengejar ketertinggalannya, yang dimana pada saat detik-detik terakhir waktu hampir habis, ia malah terpeleset dan hampir saja jatuh. Namun di sana untung saja ada seorang bernama Ali yang berhasil menarik bajunya, sehingga Gi-hun bisa bertahan dan akhirnya di detik-detik terakhir ia bisa lolos sampai di garis finish. Akhirnya setelah waktu habis, mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah. Dan sontak mereka semua langsung ditembaki satu persatu oleh permainan ini. Terlihat pintu tertutup di area permainan dan tempat tersebut pun seakan menghilang, dan episode pertama pun selesai. Thank you buat teman-teman semuanya. Salam kenal di channel Miknex. See you to the next video. Peace out.